Hello my friend, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan menceritakan tentang jejak para seniman yang bab 6. Ceritanya sangat menarik dan seru. Cerita ini hanyalah hiburan semata. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan ceritanya. Bab 6, Toko Seniman Kedua. Aha, aku punya ide. Seru A. Sekarang aku akan menggambar sebuah pemandangan kota ini tadi. Melakukanlah sesukamu, nak. Sambung guru. Lukisan itu harus dibiarkan mengalir apa adanya. Negeri ini awalnya terbentuk dari sejarawan ternama, yaitu Pablo Picasso dan Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, dari negeri seberang. Seperti mereka adalah seorang filsuf dan seniman terkenal di bidangnya. Banyak karya-karya mereka yang didedikasikan oleh banyak negara. Terbesit di pikiran A. Apakah mereka juga berawal dari hal seperti ini, guru? Iya, mereka juga berawal dari hal seperti ini, walau terkadang dunia menertawakanmu. Akan apa yang kau usahakan? Janganlah menjadi mundur, tetapi teruslah berjuang. Karena dunia ini saja tak pernah diam. Ia selalu berputar pada porosnya. Karena apabila dia berhenti berputar, maka tidak akan ada pergantian waktu dan musim. Maka dari itu belajar dengan tekun, mencari ide-ide baru untuk sebuah karya. Mereka akhirnya menjadi terkenal. Nasihat guru. Oh begitu ya, ujar Art yang sedari tadi menggambarkan sebuah pemandangan dengan kuasnya. Lalu sambil bercerita, ternyata aku sudah menyelesaikan sebuah lukisan yang unik. Coba lihat ini guru. Art menunjukkan sebuah lukisan anak-anak kecil. Bermain di sebuah taman, dan dipenuhi oleh tokoh-tokoh pahlawan, dan di pinggir jalan, banyak orang di sekitarnya. Guru tertegun. Ternyata menggambarkan pemandangan kota di sini yang walaupun tidak begitu menarik. Sambung A. Hehehe, maklum baru latihan. Guru memujinya. Tak apalah. Setiap hari sepulang dari sekolah, Art dilatih oleh sang guru di tokohnya. Art lambat laun menjadi seniman yang lincah dalam melukis, menari dan memainkan musik, membuat patung. Dalam lukisannya seperti abstrak 3 dimensi lukisan sejarah dan gambar konsep 360 var karena banyak pemesanan. Guru juga adalah sosoknya yang keras dan tekun. Tak hanya lukisan saja yang dilatih, namun cara membuat patung-patung juga dilatihnya, dengan menggunakan bahan-bahan seperti lilin, keramik, dan sebagainya. Sewaktu-waktu, Art membuat sebuah patung dan memperlihatkan patung tersebut kepada ibunya. Ibu, coba lihatlah. Seraya mempertunjukkan hasil karyanya. Ya ada apa, Art? Jawab ibu. Lihat, aku telah selesaikan sebuah patung beruang bagus kan? Ujar Art. Ibu melihat ke arah patung itu. Iya nak, bagus sekali, kata ibunya. Ibu menjadi penasaran dan bertanya kepada Art. Dari mana kau dapatkan ide seperti itu, nak? Dari guru yang mengajarkanku, ibu, jawab Art dengan polosnya. Ibu tersenyum bahagia melihatnya. Hehehe, nak, semakin lincah saja. Kalau begitu sudah, kamu pergi makan dulu. Nanti kamu masuk angin, dari tadi kamu belum makan. Ibu telah masak udang rebus kesukaan kamu, ucap ibu. Hah, yes, asyik udang rebus, seru Art dengan gembira. Hari demi hari, sepulang sekolah, Art selalu membantu guru menjaga tokohnya, dan selalu belajar dan latihan untuk menciptakan sebuah karya seni, dan juga menambah penghasilan keluarganya. Art sangat senang. Yii, hari ini banyak sekali barang-barang yang terjual. Betul juga, Art. Tak terasa penghasilan kita meningkat. Sambung guru. Okelah, sudah cukup penjualan kita hari ini dan sudah mulai malam. Ayo kita beres-beres lalu kita pulang. Ujar guru. Iya guru, baiklah. Aku juga sudah lelah sekali. Dan besok ada pertandingan sepak bola lagi di sekolah. Jawab Art dengan nada letih, akibat kecapaian seharian bekerja di toko. Lalu Art dan guru pulang ke rumah untuk beristirahat. Dengan menaiki kereta kuda Pegasus yang walaupun malam, kota Venesia nampak indah dengan cahaya lampu,
warna-warni yang menghiasi perkotaan, perumahan yang modern di jembatan dan di jalan. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Saat tiba di rumah, ternyata ada beberapa tamu. Tidak lain adalah para penagih hutang yang disertai dengan bodyguard-nya. Mereka memaksa ibu untuk segera membayar hutang sewa rumah. Guru langsung kaget dan mulai merasa keringat bercucur di tubuhnya dan terpaksa menghadapi para penagih hutang itu. Serta biaya harian dari toko juga terpaksa diberikan. Guru memberikan sejumlah uang simpanannya. "Baiklah, ini cukup untuk bulan ini," ujar guru dengan ekspresi sedih. "Tapi ingat, jika bulan depan tidak ada lagi, maka rumah dan toko kalian akan kami sita," ancam para penagih hutang itu yang bekerja untuk para mafia di kota ini. Guru dan ibu hanya bisa mengangguk, dan Art hanya bisa terdiam. Lalu, setelah sepulangnya mereka, ibu menangis dan guru tertunduk lesu. Ia hanya memesan kepada Art agar segera menyelesaikan sekolahnya dan bekerja di toko setiap hari agar bisa melunasi hutang tersebut. Esoknya Art bangun pagi-pagi sekali, merapikan rumah, belajar, mandi dan berdoa, lalu ke sekolah. Hari itu jam pertama adalah pelajaran matematika yang dibawakan Pak Guru Robin. Adalah guru matematika yang terkenal ganas. Dan apabila murid-muridnya yang lupa untuk mengerjakan pre, maka akan dimarahi dan mendapat hukuman, yaitu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Lalu apabila tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai soal-soal pelajaran juga akan mendapat hukuman. Waktu Art duduk berdekatan dengan sahabat karibnya, Tommy, dan di sebelahnya ada Ido, Avicii dan Julia. Tiba-tiba Ido lupa mengerjakan pre-nya dan segera meminta bantuan dari Art. Ido berkata, "Wah, tolong aku dong please. Aku bisa dapat hukuman dari Pak Robin kalau tidak mengerjakan pre." Art menjawab dengan kecut, "Makanya jangan malas. Hehe, oke deh, nanti aku janji akan traktir kamu," kata Ido kepada Art. Oke, baiklah," ujar Art. Lalu Art dengan cepatnya mengerjakan pre-nya si Ido. Dan setelah selesai, mereka semua mengumpulkan pre-nya masing-masing, dan Pak Robin lalu mengajukan pertanyaan kepada Art. Pak Robin yang ganas itu mulai melirik ke arahnya Art, dan mulai melontarkan pertanyaan. "Ya Art, bagaimana dengan soal yang ditulis di papan ini? Apakah kamu dapat menjawab?" "Iya Pak, saya bisa mengerjakannya," sahut Art dengan tegas dan penuh keyakinan. Pak Robin masih menatap ke arah Art dengan pesimis. "Baiklah, silahkan maju ke depan dan selesaikan rumus-rumusnya, lalu jawablah soalnya," pinta Pak Robin. Lalu Art maju ke depan dan mengerjakan soal dengan sangat baik. Rumus demi rumus telah dikuasainya, karena Art selalu rajin belajar, membaca, dan mengerjakan soal-soal. Pak Robin salut kepada Art dan memujinya, padahal soal yang dibuat oleh Pak Robin sangatlah sulit. Ini menandakan kejeniusan si Art. Pak Robin melirik ke arah Jack yang sedari tadi melamun, dan ini adalah saat-saat paling tidak diinginkan oleh para siswa. Setelah itu, Bapak ingin bertanya pada Jack apa rumus relativitas pada teorinya Albert Einstein, ucap Pak Robin. Jack menjadi kaget, dan pandangannya menjadi kosong. Lalu Jack menjadi bingung, dan hendak ingin bertanya kepada Art. Namun Pak Robin selalu menatap ke arahnya menunggu jawaban dari Jack. Pak Robin nampak kesal. Ayo Jack, cepat jawablah pertanyaanku tadi. Waktu tinggal sedikit lagi." Art melemparkan sebuah kertas berisi rumus dari jawaban tersebut. "Shoot ini Jack, cepatlah," misik Art. Pak Robin masih melihat ke arahnya Gilbert, yang sedari tadi hanya melamun. Setelah membaca beberapa rumus, Jack lalu mulai menjawab pertanyaan. Rumusnya adalah RMCM2. Lalu nafas Jack yang tadinya normal, mulai tidak teratur. Sekarang ia bisa kembali lega, karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendadak dan maut dari Pak Robin. Bab 7. Pertandingan sepak bola. Setelah itu, jam olahraga pun tiba. Waktunya untuk bermain sepak bola. Oke, my friend,
bagaimana ceritanya. Menarik bukan? Dan saya akan upload lagi bab berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semangat upload konten cerita berikutnya. Oke, terima kasih. See you next time and next episode. Bye bye.